Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman peserta PPG. Semoga kita senantiasa tetap eksis di dalam menjalankan tugas kita sebagai mahasiswa peserta PPG dalam jabatan tahun 2021 ini. Baiklah, saya akan melanjutkan pada presentase RPP saya yang kedua. Yang mana RPP saya yang kedua ini saya ambil dari kelas 4 sesuai dengan permintaan Bapak dosen kita yang terdahulu, yaitu Bapak Syamsul Arifin. Beliau meminta RPP kita ambil dari kelas 4 sampai dengan kelas 6. Baiklah, di dalam RPP ini yang pertama kita cantumkan di sini satuan pendidikannya, yaitu SDN Kemiri, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kelas 4 semester 1 dengan tema bersih itu sehat, dan alokasi waktunya 1 kali 4 jam per pelajaran atau 1 kali pertemuan. Pada komponen pertama itu kita cantumkan di sini itu kompetensi inti. Jadi KI-nya itu kita cantumkan dari KI 1 sampai dengan KI 4. Di dalam KI 1 menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Di KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Di KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Pada keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Poin kedua yaitu KD dan indikator, yang mana pada KD dan indikator ini ada bagan yang sudah dibuat, yaitu ada nomornya, ada kompetensi dasarnya, ada indikator pencapaian kompetensinya. Pada KD 1.1 menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian pada KD 3.4 memahami tata cara bersuci dari hadas kecil, hadas besar sesuai ketentuan syariat Islam. Adapun di indikator pencapaian kompetensi, yaitu pada 3.4.1 menyebutkan tata cara bersuci dari hadas kecil, 3.4.2 menyebutkan tata cara bersuci dari hadas besar, 3.4.3 menyebutkan tata cara bersuci dari hadas kecil. Kemudian dilanjut sampai poin ke-4. Kemudian yang ketiga, komponen yang ketiga itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini bertujuan melalui tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi peserta didik mampu pertama menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, mengetahui tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. 3. Mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar sesuai ketentuan syariat Islam. Komponen keempat yaitu materi pembelajaran. Adapun materinya adalah aku senang melakukan wudhu, yaitu di dalam buku terdapat di dalam halaman 37. Kemudian komponen yang kelima yaitu metode pembelajaran.
Metode yang Tiang pakai di sini ada tanya jawab, diskusi, demonstrasi, dan drill atau latihan. Kemudian poin berikutnya yaitu media, alat, dan sumber belajar. Yang pertama adalah media. Media yang saya pakai adalah gambar cara berwudu. Yang kedua multimedia atau CD interaktif. Kemudian yang kedua adalah alat. Alat yang saya pakai adalah gambar atau poster. Kemudian tempat berwudu. Kemudian yang ketiga sumber pembelajaran. Adapun sumber buku yang saya pakai adalah Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti untuk SDMI kelas 5 halaman 33 sampai 43, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014. Kemudian poin berikutnya adalah langkah-langkah kegiatan. Dalam langkah kegiatan ini ada 3 tahapan. Yang pertama ada pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan yang sudah tertera di sini. Alokasi waktunya adalah 20 menit, kemudian kegiatan intinya 100 menit. Kemudian kegiatan penutupnya adalah 20 menit. Kemudian poin berikutnya yaitu penilaian. Di dalam penilaian ini ada format yang saya pakai, yaitu yang pertama yang saya akan nilai adalah praktik wudu. Ini tertera nama siswa dan kelasnya. Kemudian di dalam format penilaian praktik ini di sini termuat ada nomor, ada aspek yang dinilai, ada kriteria 1, 2, dan 3. Yang mana keterangan 1, 2, dan 3 ini untuk keterangan nomor 3 adalah sempurna, 2 kurang sempurna, 1 tidak sempurna. Kemudian urutan praktik wudu sebagai berikut. Dianjurkan membasuh 2 tangan hanya hingga pergelangan tangan. Dianjurkan berkumur-kumur dengan sempurna. Dianjurkan membasuh rongga hidung dengan cara menghirup air. Diwajibkan membasuh muka dengan sempurna. Batas muka atau wajah adalah ujung dagu sebelah bawah dan tempat tumbuh rambut di atas kening sebelah atas. Batas sebelah kiri kanan yaitu pangkal telinga. Kemudian yang kelima yang diwajibkan membasuh 2 tangan, batasnya dari ujung jari dan hingga siku. Lebihkan basuhan dari batasnya agar wudu menjadi sempurna. Yang keenam, wajib menyapu atau mengusap kepala sebagian atau seluruhnya. Yang ketujuh, mengusap 2 telinga bagian luar dan dalam. Yang kedelapan, diwajibkan membasuh 2 kaki, batasnya dari ujung telapak kaki hingga mata kaki. Lebihkan basuhan dari batasnya agar wudu menjadi sempurna. Yang ke-9 adalah tertib. Ada rukun keterangannya, kriteria basuhan atau usapan anggota wudu sebagai berikut. Sempurna basuhan, usapan sesuai batas yang ditentukan diulang-ulang 3 kali. Kurang basuhan, usapan sesuai batas yang ditentukan. Tidak sempurna basuhan, usapan tidak sesuai dengan batasan yang ditentukan. Yang mana di sini yang sempurna yang sudah tertera menurut pendapat Imam Syafi'i itu kita disunatkan isti'abul ra'si bil mashi. Disunatkan untuk meratakan kepala dengan sapuan. Bukan kita hanya sekedar memasuk 1 sampai 3 ujung jari, bukan, tetapi kita disunatkan untuk mengusap kepala kita seluruhnya. Itu yang disunatkan. Kemudian poin terakhir yaitu tidak lupa kita cantumkan yaitu tanggal berapa kita melakukan atau kita
memakai RPP ini. Kemudian dicantumkan di sana guru mata pelajaran dan mengetahui kepala sekolah. Demikian presentasi yang kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pekerjaan kita sehari-hari mendapat bimbingan serta mudah-mudahan mendapat naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.